Yang pertama itu adalah percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Tokoh yang mengenalkan percobaan Ingenhousz adalah Jan Ingenhousz. Oleh sebab itu, percobaan fotosintesis untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen disebut dengan percobaan Ingenhousz. Dalam percobaan Ingenhousz, tanaman yang digunakan adalah tanaman air Hydrilla verticillata, yaitu tanaman yang sering dijumpai pada akuarium. Lalu, tanaman tersebut akan dimasukkan ke dalam botol kaca dan ditutup oleh tabung reaksi dan diletakkan pada 3 tempat yang berbeda. Yang pertama itu di tempat yang teduh, yang kedua di tempat yang langsung terpapar oleh sinar matahari, yang ketiga di tempat yang langsung terpapar oleh sinar matahari dan ditambah dengan CO2 yaitu NaHCO3. Nah, yang pertama itu adalah tanaman yang diletakkan pada tempat yang teduh. Otomatis tanaman ini sedikit menghasilkan oksigen karena meskipun tanaman ini telah memiliki air ataupun CO2, tetapi dia menerima sedikit cahaya matahari karena dia berada di tempat yang teduh. Nah, yang kedua itu adalah tanaman yang terpapar langsung oleh sinar matahari. Oksigen yang akan dihasilkan adalah agak banyak. Mengapa? Karena dia langsung terpapar oleh sinar matahari, otomatis cahaya yang diterimanya itu lebih banyak dibandingkan tanaman yang diletakkan pada tempat yang teduh. Tanaman yang ketiga adalah tanaman yang terpapar langsung oleh sinar matahari dan ditambahi CO2 yaitu NaHCO3. Tanaman ini menghasilkan banyak sekali oksigen karena selain terpapar langsung oleh sinar matahari, tanaman ini ditambahi CO2 yang berupa biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Nah, kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan Sachs. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah proses fotosintesis tersebut menghasilkan zat amilum atau zat tepung atau disebut juga dengan zat pati. Adanya zat tepung inilah sehingga dapat dibuktikan dengan uji yodium, sehingga percobaan Sachs ini juga disebut sebagai uji yodium. Dalam percobaan Sachs, proses ini diawali dengan menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil. Proses ini dilakukan saat daun yang masih berada di pohon. Maksud dan tujuan dari langkah ini adalah untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Nantinya akan dilihat bagaimana keadaan daun yang ditutup sebagian ini. Nah, saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Setelah daun direbus dalam alkohol mendidih, warna daun menjadi titik-titik dan warna alkohol menjadi apa? Nah, saya akan menjawab, setelah daun direbus dalam alkohol mendidih, warna daun akan menjadi pucat dan warna alkohol akan menjadi hijau tua. Mengapa? Karena alkohol akan melarutkan klorofil dan warna daun akan menjadi pucat dan air alkohol akan menjadi hijau tua. Pertanyaan yang kedua itu, setelah daun ditetesi larutan lugol, warna daun yang tadinya tertutup kertas timah atau karbon menjadi apa? Sedangkan warna daun yang tadinya tidak tertutup kertas timah atau karbon menjadi apa? Warna daun yang tertutup oleh kertas timah atau kertas karbon warnanya akan menjadi pucat. Sedangkan daun yang tidak tertutup oleh kertas timah atau kertas karbon warnanya akan biru kehitaman. Nah, hal ini membuktikan pada daun yang tidak tertutupi oleh kertas karbon terdapat zat pati atau zat amilum yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Nah, pertanyaan yang ketiga, terdapat atau tidaknya perbedaan pada daun yang tadinya tidak tertutup kertas timah setelah ditetesi lugol? Hal ini disebabkan oleh pada daun yang tertutup oleh kertas timah, dia tidak akan mengalami proses fotosintesis dan tidak akan mengandung zat pati ataupun zat amilum sehingga warnanya menjadi pucat. Nah, pada tanaman yang tidak tertutup oleh kertas timah, dia akan mengalami fotosintesis dan akan mengandung zat amilum dan zat pati. Nah, jadi warna daun tersebut tergantung adanya zat pati ataupun zat amilum di dalam daun tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung BMI tubuh masing-masing. Cara menghitung
BMI tubuh masing-masing, yaitu dengan berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter per tinggi badan dalam satuan meter. Nah, di sini berat badan saya adalah 50 kg dan tinggi saya adalah 1,53 meter per 1,53 meter. Jadi berat totalnya itu yaitu 21,35. Jadi BMI tubuh saya masih termasuk ke golongan normal.